Wow, mantap! Permintaan publik terkabul. Shin Tae-yong dan Indra Shafri langsung datangkan pemain keturunan Grade A Elite dari Jepang, serta datangkan asisten pelatih dari Jepang juga untuk memperkuat strategi dan permainan timnas Indonesia di U20 maupun di level senior. Itu jadi harapanku sekarang ini. Tetapi beritanya tertinggal dari Jepang. Indra Shafri punya solusi untuk sepak bola Indonesia, butuh banyak pelatih berkualitas. Kira-kira Indonesia akan kedatangan pemain dan pelatih siapa ya yang berasal dari Jepang? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Simak sampai habis beritanya. Gila! Kali ini gebrakan dari pelatih timnas U17 Nova Arianto. Langsung datangkan pemain keturunan Grade A Elite Eropa untuk TC di Bali bersama timnas U17 dan akan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan sudah menyusun strategi kelas dunia bersama Shin Tae-yong. Optimis bisa lolos kualifikasi Piala Asia U17 2025. Itu jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya jelang lawan India, Nova Arianto terus genjot persiapan timnas Indonesia U17. Kira-kira siapa ya pemain-pemain keturunan kelas Eropa yang akan dibawakan Nova Arianto untuk memperkuat timnas U17 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 nanti? Ini dia tanggapan komentar dari Nova Arianto soal itu. Yes, mantap! Tom Haye gelandang timnas Indonesia Grade A Elite Eropa yang kelasnya sudah mendunia, tolak tawaran berkarier di Liga Belanda dan memilih ambil kesempatan berkarier di Liga Eropa bersama Manchester United. Langsung tanda tangan kontrak bersama klub tahta tertinggi Eropa yaitu Manchester United dan akan duet bersama Anthony Santos di Manchester United musim depan. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang beritanya agen sebut Tom Haye ogah berkarier di Belanda sampai tolak tawaran mantan klub Ragnar Oratmangoen. Kira-kira klub mana ya yang berhasil menggait hati Tom Haye dan akan memperkuat klub tersebut? Tom Haye langsung beri komentar sendiri terhadap berita ini. Begini kata Tom Haye. Yes, mantap! Kejutan besar datang lagi. Akhirnya permintaan publik terkabul. Shin Tae-yong langsung panggil Kevin Dix, pemain gelandang Grade A Elite kelas Eropa yang bermain di Liga Inggris. Kevin Dix langsung menerima panggilan dari Shin Tae-yong dan akan segera terbang ke Indonesia bulan Agustus akhir ini untuk segera diproses naturalisasinya. Dan akan ikut TC di Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Itu jadi harapan saya sekarang ini. Tetapi beritanya masyarakat Indonesia merasa kesindir dan sakit hati gara-gara ucapan Kevin Dix ke Maarten Paes. Kira-kira apakah Kevin Dix bisa bermain untuk Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu saja kabarnya. Begini penjelasan lanjutnya. Yes, sudah fix. Maarten Paes, kiper Grade A timnas Indonesia kelas dunia yang bermain di Liga Amerika dan sudah diakui kehebatannya oleh Lionel Messi, akan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Arab Saudi dan Australia nanti. Australia langsung ketakutan dan ketar-ketir. Hampir undur diri dan putus asa karena pemain-pemain timnas Indonesia sudah berkembang ke level Eropa. Bung Towel langsung beri komentar negatif dan ngomel marah-marah tidak jelas saat diwawancara. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Menyala Bang J.
Jay Itzes, pemain back timnas Indonesia grade A kelas dunia yang bermain di Liga Italia ini, langsung jadi perhatian klub-klub tahta tertinggi Eropa, yaitu Real Madrid. Karena menunjukkan skill bertahan kelas dunianya, langsung ditawari masuk klub dan duet bersama lini belakang Madrid debut di musim depan dengan Rudiger. Kira-kira bagaimana ya tanggapan Jay Itzes soal tawaran ini? Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi memang kabarnya sebelum gabung timnas Indonesia, Jay Itzes terlebih dahulu bertandang ke markas Fiorentina. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Simak sampai habis beritanya. Bikin ngakak, Rusia langsung ketakutan dan dirumorkan hampir undur diri karena Indonesia. Langsung panik dan panggil pemain-pemain baru untuk diseleksi. Karena Indonesia punya pelatih khusus striker baru asal Korea Selatan Yeom Ki-hun yang akan duet strategi bersama Shin Tae-yong. Dan juga Indonesia sudah mencapai level Eropa dengan pemain-pemain grade A elite Eropa, dan ada juga yang bermain di Liga Amerika bersama Lionel Messi yaitu Maarten Paes. Rusia langsung ketar-ketir dan beri komentar soal ini. Begini kata pelatih Rusia, pastikan kalian simak beritanya sampai habis, ini dia penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Tertinggal dari Jepang, Indra Syafri punya solusi untuk sepak bola Indonesia, butuh banyak pelatih berkualitas. Mengapa sepak bola Indonesia tertinggal jauh dari Jepang? Padahal dibandingkan Indonesia, luas negara Jepang jauh lebih kecil. Indra Syafri mengungkapkan fakta yang tak banyak diketahui orang. Lewat kanal YouTube Sport 77 Official belum lama ini, pelatih berusia 61 tahun tersebut membeberkan betapa sepak bola Indonesia punya potensi besar untuk berkembang pesat. Salah satunya adalah ihwal sumber daya pelatih. Pelatih kita setelah saya menjadi direktur teknik baru 10.000 orang. Pelatih A-Pro baru 24 ditambah dengan yang baru lulus kemarin, paling 44 orang. Dibandingkan Jepang yang negara kecil, kenapa dia maju sepak bolanya? Karena pelatihnya banyak, ada 80.000 orang yang punya lisensi. Yang A-Pro itu sudah lebih dari 2.000 orang, ungkap Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, Indonesia punya potensi 45 juta orang berbakat. Padahal bakat-bakat itu harus dikenal bermain sepak bola yang baik dan benar sejak usia dini. Secara kognitif kita ajarkan mereka, begini loh cara menendang. Secara kognitif baru asosiatif, dicoba yang kita ajarkan itu 10.000 jam, 10.000 kali perbuatan, lebih kurang 10 tahun. Kalau dia mulai belajar dengan pelatih yang bagus selama 12 tahun, umur 22 tahun dia baru sampai otomatisasi, papar Indra Syafri. Sekarang kalau kognitifnya salah dalam pengajaran, yang salah itu yang diulang 10.000 jam, yaitulah yang kita keluhkan di tim nasional. Passing yang nggak bagus, kemampuan individual taktikal nggak bagus, lanjutnya. Lantas, apa solusinya? Indra Syafri menegaskan mempersiapkan generasi baru dari usia dini adalah hal yang paling penting. Mau nggak mau, generasi mudanya yang kita siapkan ke generasi baru. Dari mana kita kembangkan pemain mudanya dari grassroots 6 hingga 12 tahun. Nggak ada tuh kebutuhan timnas di usia segitu. Bagaimana anak-anak Indonesia mau bermain sepak bola? Itu dulu yang penting, ujar Indra Syafri. Jelang lawan India, Nova Arianto terus genjot persiapan timnas Indonesia U17. Pelatih tim nasional timnas Indonesia U17, Nova Arianto tengah mempersiapkan pasukannya dengan melakukan pemusatan latihan TC di Bali.
Sebab terdekat timnas Indonesia U17 akan melawan India di sebuah laga uji coba. Timnas Indonesia U17 sedang mengadakan pemusatan latihan untuk memantapkan diri menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda akan tergabung bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara di grup G. Babak kualifikasi akan berlangsung pada 19-27 Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia U17 harus menjadi juara grup atau termasuk dalam 5 runner-up terbaik jika ingin melaju ke putaran final turnamen. Pemusatan latihan terus digalakan oleh pelatih Nova Arianto. Setelah mengadakan seleksi serta latihan bersama di Jakarta, Nova memberi kabar terbaru soal perkembangan Garuda Muda selama di Bali. Setelah kita menyelesaikan 1 minggu TC di Bali, di mana pemain fokus di persiapan umum, bagaimana membentuk fisik dasar pemain. Setelah 1 minggu kita pindah ke daerah Kuta di lapangan Trisakti, ungkap Nova. Nova mengatakan ada 2 pertandingan uji coba melawan India dalam waktu dekat. Pelatih berusia 44 tahun itu menyatakan akan menilai teknik bermain anak asuhnya dalam 2 pertandingan uji coba ini. Agen sebut Tom Haye ogah berkarier di Belanda sampai tolak tawaran mantan klub Ragnar Oratmangoen. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, ternyata telah mendapatkan sejumlah tawaran dari klub Belanda. Akan tetapi ia belum menunjukkan ketertarikan untuk menerima proposal tersebut. Sejauh ini, Tom Haye memang belum mendapatkan klub baru. Gelandang berusia 29 tahun itu masih berstatus tanpa klub setelah memutuskan mengakhiri masa kerja bersama klub lamanya Heerenveen SC. Yang terbaru, mantan klub yang pernah menggunakan jasa Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, belakangan ini telah menyampaikan minatnya kepada Tom. Namun, dia menolak proposal tersebut. Fortuna baru-baru ini juga menghubungi Tom Haye yang masih berstatus tanpa klub setelah meninggalkan SC Heerenveen. Pemain internasional Indonesia itu menolak minat tersebut, bunyi pemberitaan Voetbal Internasional dikutip Rabu dalam kurung 21 Agustus 2024. Jika merujuk pada pernyataan agennya yakni Wesley Verhoeven, Tom Haye tampaknya ingin mengakhiri kiprahnya di negeri kincir angin. Pasalnya, beberapa tawaran yang masuk dimentahkan oleh gelandang timnas Indonesia itu. Sejumlah klub telah menunjukkan minatnya, tetapi tawaran yang dicari Tom belum ada. Ambisinya adalah pindah ke luar negeri dengan baik, ujar Wesley Verhoeven seperti dilansir dari Voetbal Internasional. Selama berstatus tanpa klub, kolektor 1 gol dari 3 laganya bersama skuad Garuda itu sebetulnya tak lantas menganggur. Sebab dia saat ini tengah menjaga kebugarannya dengan klub masa kecilnya, Jong AZ Alkmaar. Masyarakat Indonesia merasa kesindir dan sakit hati gara-gara ucapan Kevin Dix ke Maarten Paes. Indonesia merasa tersindir dan sakit hati gara-gara ucapan Kevin Dix ke Maarten Paes. Bahkan beberapa meminta agar netizen tanah air untuk jangan suka berkomentar pada para pemain keturunan. Masyarakat tanah air memang bernafas lega karena pada akhirnya Maarten Paes resmi bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, perpindahan federasi kiper FC Dallas itu disetujui oleh FIFA yang membuatnya dapat membela merah putih. Namun berkaca dari Paes, masyarakat Indonesia tentu perlu belajar banyak. Jangan sampai kejadian seperti yang dilakukan oleh Kevin Dix pada Maarten Paes terulang kembali di masa depan. Sebagai informasi, Maarten Paes belum lama ini melakukan wawancara eksklusif dalam live Instagram bersama akun @keperstop. Dalam wawancara tersebut, Paes berbicara banyak hal seputar karirnya sebagai kiper di FC Dallas. Menariknya, dalam live tersebut muncul pemain keturunan Indonesia yang lain, Kevin Dix, yang turut menonton.
Bahkan pemain FC Copenhagen itu memberikan sejumlah komentar. Di antaranya, ia menyuruh Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia, Maarten Paes, tulis Kevin Dix. Momen Kevin Dix memberi komentar di live Instagram itu pun menjadi sorotan media-media bola tanah air. Salah satunya adalah akun @nusantara_ballers. Namun di kolom komentar unggahan akun tersebut ada banyak netizen tanah air yang mengaku tersindir dan sakit hati dengan komentar Kevin Dix. Maarten Paes debut di laga timnas Indonesia versus Australia absen lawan Arab Saudi. Paes dipastikan absen melawan Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Maarten Paes akan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa penyebab Maarten Paes absen melawan Arab Saudi? Bukannya kiper 25 tahun itu sudah eligible memperkuat timnas Indonesia per Minggu 18 Agustus 2024? Ternyata menurut regulasi AFC, pemain untuk matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah harus didaftarkan pada Senin 5 Agustus 2024. Sementara itu, Maarten Paes baru disahkan memperkuat timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 atau telah melewati batas. Apakah Maarten Paes bisa main lawan Arab Saudi? Di sini ada peraturan AFC. AFC meminta mendaftarkan pemain paling lambat pada 5 Agustus 2024, sedangkan proses Maarten Paes baru kelar pada 18 Agustus 2024, kata Arya Sinulinga. Kapan bisa main? Peraturan AFC berikutnya untuk matchday kedua sampai 10 dapat didaftarkan 7 hari sebelum pertandingan, lanjut Arya Sinulinga. Berhubung sudah eligible per 18 Agustus 2024, Maarten Paes dapat didaftarkan untuk laga melawan Australia. Sebab, sesuai aturan batas pendaftaran pemain maksimal H-strip 7 atau 3 September 2024. Sebelum gabung timnas Indonesia, Jay Itzes terlebih dahulu bertandang ke markas Fiorentina. Jay Itzes harus tertunda dalam menjalani debut di Serie A 2024/2025. Itzes sempat diperkirakan akan menjalani debut bersama Venezia pada pekan pertama Serie A. Namun, Jay Itzes harus absen saat Venezia bertandang ke markas Lazio Senin 19 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Bek tengah berusia 24 tahun itu harus absen karena mengalami akumulasi kartu. Venezia pun menelan kekalahan di kandang Lazio tanpa kehadiran Jay Itzes. Klub asuhan Eusebio Di Francesco itu kalah 1-3 di kandang tim elang ibu kota. Debut Jay Itzes di Serie A 2024/2025 diperkirakan akan terjadi pada akhir pekan ini. Pemain keturunan Belanda itu akan menjalani laga perdana di kompetisi sepak bola Italia pada Minggu (25 Agustus 2024). Venezia akan kembali dihadapkan laga berat. Mereka harus bertandang ke klub kuda hitam Fiorentina. Laga antara Fiorentina melawan Venezia bisa menjadi laga debut Jay Itzes di Serie A. Namun, laga itu juga bisa menjadi laga terakhirnya sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Diketahui dalam waktu dekat timnas Indonesia akan mengumumkan skuad untuk menghadapi 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain yang selama ini menjadi langganan timnas Indonesia diperkirakan akan mendapatkan panggilan.
termasuk tentu saja Jay Etzes. Para pemain timnas Indonesia yang berasal dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Sehari kemudian mereka akan terbang ke Jeddah untuk menghadapi laga melawan Arab Saudi. Sementara itu, untuk menghemat waktu, para pemain timnas Indonesia yang saat ini berlaga di luar negeri tidak akan ke Jakarta. Jay Etzes DKK akan langsung terbang ke Jeddah, Arab Saudi dari negara tempat menjalani karier. Rusia panggil 38 pemain untuk persiapan lawan Vietnam di FIFA Matchday. Ada kiper anyar PSG. Timnas Rusia mengumumkan daftar skuad awal berisi 38 pemain untuk persiapan menghadapi timnas Vietnam di FIFA Matchday. Kedua tim akan saling berhadapan dalam turnamen persahabatan bertajuk Ban Cup 2024 di Vietnam. Selain Vietnam dan Rusia, turnamen tersebut juga akan diikuti oleh timnas Thailand. Ban Cup 2024 akan diselenggarakan selama jeda internasional FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Tepatnya pada 5 hingga 10 September di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Rusia sebagai tamu terjauh telah memanggil 38 pemain untuk mengisi daftar skuad awal. Sayangnya daftar tersebut tidak menyertakan sederet bintang yang bermain di 5 liga top Eropa. Salah satunya adalah Alexander Golovin yang saat ini bermain untuk klub Liga Prancis AS Monaco. Pemain bintang lainnya yang absen adalah Alexei Miranchuk dalam kurung ex Atalanta dan Arsène Zakharyan dalam kurung Real Sociedad. Terkait absennya 3 pemain tersebut, pelatih Rusia Valery Karpin pun memberikan komentarnya. Karpin menjelaskan bahwa Arsène Zakharyan harus absen lantaran tengah menjalani pemulihan cedera di Spanyol. Pun demikian dengan Alexander Golovin yang melewatkan laga pekan pertama Liga Prancis karena baru pulih dari cedera. Sementara untuk Miranchuk, Karpin mengaku ingin membiarkan sang pemain beradaptasi dengan klub barunya. Pemain berusia 28 tahun itu baru saja meninggalkan Atalanta untuk bergabung dengan Atlanta United di Amerika Serikat. Karena cedera, Arsène Zakharyan tidak dapat berpartisipasi. Dia melanjutkan perawatan di Spanyol, kata Karpin dikutip Superball.id dari Snooze.fun. Alexander Golovin juga tidak bisa bermain di pekan pertama Liga Prancis dan baru kembali berlatih bersama klubnya. Kami menciptakan Alexei Miranchuk untuk bertahan di AS, beradaptasi dengan klub dan lingkungan baru, tambahnya. Oleh karena itu, Golovin dan 2 nama lain yang disebutkan di atas kemungkinan tidak akan dibawa ke Vietnam.